Oke, terima kasih sebelumnya. Saya izin mulai untuk sesinya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan juga Sobat Arta dalam keadaan baik ya dan sehat selalu. Senang sekali perkenalkan saya Puspa dari San Arta yang akan memandu sesi webinar pada kesempatan hari ini. Saya mewakili San Arta mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan kehadiran Bapak Ibu semua ya dalam webinar Streamlining Sales Process WhatsApp Feature in Odoo CRM. Nah, Bapak Ibu hadirin, pesatnya perkembangan teknologi digital dan juga akses internet menghadirkan inovasi ya dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang Customer Relationship Management yang selanjutnya kita akan singkat sebagai CRM ya. Tentu setiap perusahaan pastinya memiliki harapan, struggle dan juga strategi yang berbeda-beda dalam menjalankan CRM-nya dan pemanfaatan inovasi yang ada sesuai dengan implementasinya akan memperkuat dan dapat membantu mencapai efektivitas dan juga efisiensi dari CRM ini. Terlebih di era digital ya Bapak Ibu ya yang syarat akan persaingan ini dan dalam kenyataannya gitu ya kita masih temukan masih ada beberapa yang struggle dan masih butuh insight nih dalam mengelola CRM beserta tools apa saja yang tepat untuk mengelolanya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama membahas source dari efektivitas tersebut dan juga mencoba tools-nya yang dapat membantu kegiatan CRM melalui Odoo ya. Nah, saya izin admin untuk slide ini ya, speaker kita ya. Nah, webinar hari ini kita turut dihadiri oleh Managing Director Sanata yang terhormat Bapak Purwandar Widyastono sudah ada di kerumunan peserta nih Pak, selamat pagi. Kemudian untuk speakernya sendiri nanti saya akan menyampaikan perkenalan untuk Sanarta dan juga Udu. Tadi saya sudah kenalan ya, nanti gantian Sanarta dan Udu juga, serta Pak Lionel nih yang jauh-jauh datang dari Hong Kong ya secara live ya Pak ya, sebagai Udu Partner Manager yang nantinya akan menyampaikan materi dan juga kita akan diskusi terkait dengan tema webinar hari ini. Nah, untuk selanjutnya adalah saya izin share untuk slide agenda ya. Jadi untuk agenda kita pada webinar hari ini akan dimulai dari welcoming speech oleh Managing Director Sanarta, Pak Daru. Kemudian ada Sanarta and Udu Introduction yang akan disampaikan oleh Sanarta Account Executive. Kemudian main session yaitu How to Streamlining Sales Process with WhatsApp Feature in Odoo CRM ya oleh Odoo Partner Manager. Nanti diikuti dengan sesi Q&A dan juga yang terakhir ada closing ya rekan-rekan. Oke, Bapak Ibu sekalian sebagai sambutan sekaligus pembukaan secara resmi ya webinar kita hari ini akan disampaikan oleh Managing Director Sanarta Bapak Purwandar Widyastono. Sudah siap Pak? Boleh di-unmute dulu? Tes, Siap, tes. selamat pagi. Selamat pagi Pak Daru, waduh semangat sekali suaranya. Waduh, Semoga kita juga ikut semangat nih dengar suaranya Pak Daru kita ya. harus yel-yel dulu ya, "Pagi pagi pagi," gitu kan ya Aduh, biasanya kalau jadi MC ya. takutnya ini Pak, jadi latihan MLM kita Pak, enggak ya? Bercanda ya Oke. Bapak Ibu ya. Iya iya Oke, iya iya. dan waktu kami silakan Pak Daru, monggo Oke, Pak. terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi Pak Lionel yang sudah bersedia meluangkan waktunya, jauh-jauh dari Hong Kong. Ini really dari Hong Kong ya Pak ya, bukan bercandaan Iya, zaman saya ya Pak ya. bisa ya. Oke, Selamat terus, pagi semua. iya pagi Pak, dan teman-teman dari Sanarta yang sudah, menyiapkan acara pada pagi hari ini gitu ya. Saya mengucap terima kasih karena di sela-sela kesibukan Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian, kita masih bisa bikin, acara ini, sharing gitu yang memang, Sanarta nih kayaknya sering banget bikin acara-acara beginian gitu ya, menghadirkan pembicara dari luar negeri ya Mbak Puspa ya. Kita nggak pernah main dalam negerian, jadi selalu dari luar negeri gitu, Jadi telepon dan harus 600 ya Pak ya? iya, dan dan kali ini topiknya saya rasa sangat menarik gitu ya. Saya termasuk memperhatikan Odoo gitu, gimana Odoo ini mempunyai fitur-fitur yang, sedikit apa, mengena bagi pemilik bisnis supaya, pokoknya gercep dan lebih gampang gitu ya. Jadi ada CRM,
ada WhatsApp, wah ini apa nih korelasinya gitu ya. Jadi kayaknya ini fitur lumayan baru ya Pak Lionel ya, ini kan di versi versi cukup baru di Odoo. Saya penasaran sekali tentunya gitu ya, karena siapa sih nggak kenal WhatsApp gitu ya, siapa sih nggak kenal Odoo gitu, tapi hubungannya apa nih gitu. Jadi, Sanarta memang, seneng banget, kita introduce teknologi terbaru yang kira-kira bisa di-applicable buat teman-teman semua gitu ya. Sesi kali ini adalah, sesi perdana kita dengan Odoo dan kita berharap pada sesi-sesi berikutnya Pak Lionel, mudah-mudahan nggak bosen jadi penyanyi kita ya Pak di sesi berikutnya. Kita berbagi tips dan kita mungkin juga butuh feedback dari teman-teman semua yang hadir di sini. Dan saya rasa tanpa berpanjang-panjang lebar lagi kita mulai aja Mbak Puspa, Pak Lionel, karena saya udah penasaran banget juga untuk lihat sesinya. Silakan, selamat menikmati pagi semuanya. Selamat pagi Pak Daru, terima kasih banyak nih Pak, atas sambutan ya, sekaligus membuka secara resmi webinar kita pada hari ini. Semoga sehat selalu ya Pak. Saya izin lanjut untuk sesinya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya, Pak Daru ya juga sempat mention nih Odoo ini acara perdana kita dengan Odoo gini ya, sebagai, tools yang akan kita gunakan pada hari ini, kami memberikan free trial nih khusus pada, peserta webinar pada hari ini untuk bisa mencoba secara gratis Odoo ERP. Bisa dilihat ya pada layar Bapak Ibu sekalian ada barcode yang dapat di-scan, boleh dicoba scan Bapak Ibu untuk mendapatkan free trial dari Odoo. Silahkan coba ya sambil kita berjalan ya. Oke, kemudian jangan lupa juga di chat, ada Mbak admin nih, Mbak Nabila yang akan, share untuk, link ya, link guestbook. Bapak Ibu yang sudah hadir bisa, berkenan mengisi data dirinya melalui guestbook ya, nanti linknya akan di-share. Oke, saya izin lanjut, setelah sambutan tadi ya dari Pak Daru, dan saya tadi juga sudah memperkenalkan diri, nama saya Puspa ya. Saya izin memperkenalkan Sanarta nih sekarang Bapak Ibu selaku penyelenggara webinar pada hari ini ya. Dan nanti setelahnya ada sekilas mengenai Odoo, kita akan share juga. Saya izin share untuk, screen saya ya. Screen saya sudah terlihat Bapak Ibu. Oke. Salam kenal Bapak Ibu sekalian, kami dari Sanarta ya. Jadi Bapak Ibu, Sanarta ini adalah, sebuah perusahaan penyedia solusi IT ya yang sejak, tahun 2010 dan sampai saat ini cukup lama ya Bapak Ibu, kami konsisten, fokus ke penyediaan solusi dan aplikasi berbasis teknologi ya. Kemudian di slide selanjutnya adalah visi dan misi kami. Jadi kami berkeinginan untuk menjadi provider nomor satu untuk sistem informasi, manajemen dan juga finance, untuk seluruh company di Indonesia. Dan juga kami ingin berperan sebagai katalis dalam transformasi digital perusahaan-perusahaan di Indonesia ya. Mudah-mudahan next-nya perusahaan Bapak Ibu mungkin yang, belum join, belum tahu nih solusi dari kami apa saja bisa join bergabung, dengan kami ya. Nah, di slide selanjutnya adalah core value di Sanarta ya. Ini ada trust gitu ya, di mana kami sangat menghargai kepercayaan, pelanggan-pelanggan kami, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah join di webinar pada hari ini, dan kami berusaha mendapatkan kepercayaan dari Bapak Ibu semua, di company untuk bekerja sama. Nah, sebenarnya trust ini juga sebagai akronim ya, atau ada kepanjangannya nih Bapak Ibu ya, terdiri dari teamwork, kemudian reliability, unity and strategy, dan juga transparansi. Nah, sejak kami berdiri, kami dengan konsisten menawarkan solusi bisnis yang terintegrasi ya untuk meng-empower dan juga mengakselerasi perusahaan-perusahaan agar memiliki lingkungan atau organisasi yang data driven ya, dan juga memiliki sistem dengan akses yang fleksibel. Itu, perlu di-highlight ya. Nah, Sanarta sebagai, official partner ya Bapak Ibu, jadi, kami di sini official partner dari beberapa produk yang kami, ini ya, kami mitra gitu ya. Seluruh produk yang ada di slide yang saya tampilkan ini dapat memprovide, solusi untuk setiap bisnis dan, produk yang Bapak Ibu, butuhkan ya. Mulai dari ERP pastinya ada Odoo ya yang akan kita show juga nih pada hari ini betapa powerful-nya Odoo dapat meng-cover seluruh proses bisnis Bapak Ibu, tentunya di bagian sales ya, di bagian CRM, dan,
terutama nanti bisa Bapak Ibu lihat kita akan show juga nih bagaimana nanti Pak Lionel yang akan bantu, dari UDU ya. Kemudian ada business intelligence dari Tableau ya di sebelah kiri bawah, cloud computing juga di sebelah kanan ya, dan di, kanan atas ada Smartsheet juga yang kecil-kecil ya kalau Bapak Ibu bisa lihat, Smartsheet sebagai project and collaboration tools, dan juga produk-produk Pekari dan lainnya ya. Saya izin skip, nanti apabila Bapak Ibu ada yang tertarik atau ada yang membutuhkan salah satu produk, di sini selain UDU gitu ya, boleh, nanti kita in touch ya. Hari ini kita khusus, membahas UDU ya dengan Pak Lionel. Nah, untuk slide selanjutnya, ini our expertise gitu ya, dari produk yang tadi Bapak Ibu sudah simak di slide sebelumnya, kami juga ada layanan atau services yang kami sediakan untuk, optimasi penggunaan produk yang tadi ya, baik, implementasi, kemudian ada juga managed service ya Bapak Ibu, kemudian ada training yang in-house maupun publik, dan ada consulting dan juga business process assessment, kemudian support, dan kami juga menyediakan bootcamp nih Bapak Ibu untuk tiap produk ya. Jadi, apabila Bapak Ibu di perusahaan ya ada yang, membutuhkan hal-hal yang saya sebutkan, tadi ya, sampai dengan bootcamp ini boleh banget Bapak Ibu, hubungi saya atau di chat juga ya, boleh di kolom chat nanti ada Mbak admin juga akan bantu menyapa ya. Nah, ini berikutnya, saya slideshow, ini adalah informasi, klien atau customer yang sudah mempercayakan solusinya kepada kami, kebanyakan juga, multi solution ya. Di sini ada beberapa bisa dilihat, mungkin ada yang familiar juga. Untuk industrinya sendiri, bermacam-macam ya Bapak Ibu ya, dari berbagai industri, manufacture, kemudian insurance juga ada, dan juga bahkan ada food and beverage. Jadi, jangan sungkan untuk, kontak kami ya, dari industri manapun kami, bisa bantu gitu ya. Jadi boleh nanti di chat atau di akhir sesi ya Bapak Ibu ya. Nah, saya izin untuk beranjak ke UDU ERP ya sebagai topik utama kita nih hari ini yang seru banget. Jadi UDU ini sebuah tools ya yang dapat membantu, perusahaan kita dengan software-nya yang seluruh prosesnya sendiri terintegrasi atau kita, sebutnya biasanya software ERP ya, Enterprise Resource Planning. Namun, lebih tepatnya apa sih UDU gitu ya? Mungkin ada yang belum familiar, tapi saya harap dan saya kira juga semuanya di sini sudah familiar ya, kalau yang tinggal di Jakarta, iklannya UDU ada di mana-mana ya, warna ungu mentereng ya, Bapak Ibu pasti ke apa, gitu ya kalau melewati ya. Lebih tepatnya UDU itu apa dan bagaimana UDU hadir di tengah-tengah kita ya sebagai tools yang dapat membantu proses bisnis. Jadi UDU ini dikenal sebagai software manajemen bisnis Bapak Ibu yang dapat memenuhi semua kebutuhan bisnis baik dari, front end-nya maupun back end yang sudah dirancang ya, untuk membantu mengelola, keuangan, kemudian sales, inventaris, ada juga manufaktur dan HR ya, human resource, sampai dengan marketing. Terbayang ya, banyak sekali yang bisa kita, manfaatkan atau yang kita lakukan di UDU dengan menggunakan 66 aplikasi official UDU dan ada lebih dari 39.000 dan, terus bertambah ya, third party apps yang disediakan oleh UDU ya dan partnernya. Di sini ada lebih dari 10, juta pengguna di seluruh dunia Bapak Ibu, lebih dari 5.000 instalasi per hari, 32 pilihan bahasa, ini penting juga ya memilih ERP dengan, pilihan bahasa ya, di mana sekarang, kita sudah, mau, go global gitu ya. Jadi kita mungkin ada yang mau pakai bahasa Inggris atau yang company-nya dari China, bisa banget nih, menggunakan UDU karena ada 32 pilihan bahasa dan juga ribuan apps, serta ratusan negara terjangkau bersama mitra UDU. Nah, UDU menawarkan kemudahan, dalam membantu proses bisnis Bapak Ibu sekalian di perusahaan dengan berbagai industri ya. Seperti klien-klien kami tadi, customer kami datang dari berbagai industri. Nah, kemudian, apa yang menjadikan unique value proposition UDU? Saya lampirkan 3, ada banyak, tapi saya lampirkan 3, hari ini. Yang pertama pastinya, fiturnya ya, fitur yang lengkap,
yang saling terintegrasi. Jadi semua apps yang ada di Udu telah terintegrasi satu sama lain, sehingga memungkinkan otomatisasi antar bagian bisnis untuk sentralisasi data yang real time. Jadi terbayang tidak ada proses yang putus ya Bapak Ibu ya. Misal mulai dari sales, kemudian penagihan ya, invoicing itu semuanya sudah terintegrasi. Nah, ada yang kedua nih, poin yang kedua yaitu scalable untuk semua tipe bisnis. Jadi semua app di Udu ini tersedia dan bisa ditambahkan satu persatu. Apabila tidak mau satu persatu, misal semua langsung ya, itu juga boleh. Tapi apabila mau ditambahkan satu persatu, seiring perkembangannya bisnis Bapak Ibu sekalian, itu bisa banget tidak dibatasi ya. Jadi selain apps-nya, juga begitu pula user-nya ya, bisa ditambahkan dengan fleksibel sehingga sangat cocok untuk perusahaan perseorangan maupun korporat yang contohnya punya 300.000 pengguna ya. Dan yang ketiga nih yang di paling bawah Bapak Ibu, Udu ini highly customizable ya, dan tampilannya juga intuitif. Penting untuk Bapak Ibu sekalian memilih, software atau aplikasi, yang sudah ready maupun yang dibangun in-house ya, yang dapat dikustomisasi mengikuti, proses bisnis dan perkembangan, bisnis perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, selain itu tampilannya tadi juga saya bahas, sebisa mungkin yang user friendly seperti Udu, nanti kita akan lihat juga bagaimana user friendly-nya Udu bisa digunakan oleh seluruh lini ya di perusahaan Bapak Ibu. Nah, sampai ke konfigurasinya juga di Udu ini tidak memerlukan pengetahuan IT yang tinggi. Jadi cocok untuk Bapak Ibu apabila di perusahaannya belum ada departemen atau orang IT-nya, cocok banget nih untuk menggunakan Udu ya. Kemudian apa saja nih Bapak Ibu, 8 modul dan 66 apps ya yang tadi saya mention juga yang ada di Udu. Saya harap semuanya bisa masuk ya dalam satu slideshow saya, tapi coba kita lampirkan dan go through saja ya sedikit. Jadi di Udu ini untuk modul dan apps-nya itu rutin melakukan upgrade Bapak Ibu untuk seluruh apps yang ada di sini, serempak juga mengumpulkan experience ya kelas enterprise yang seamless bagi perusahaan dengan berbagai industri. Nah, kita mulai dari paling kiri ya. Paling kiri atas ini ada CRM dari modul sales management yang nanti kita juga akan bahas ya. Tapi untuk sales management ini memiliki kapabilitas mencakup prosesnya dalam sales seperti pengumpulan informasi pelanggan, kemudian proses forecast yang akurat, dan nanti juga akan ada report-report yang bisa terupdate secara real time. Kemudian di sebelah kanannya ada modul finance, pastinya dengan app akuntansinya ya, yang paling dibutuhkan, yang paling dicari oleh Bapak Ibu sekalian. Tidak lupa modul inventory juga dan manufacture ya, website juga ada di sebelah kanannya. Bapak Ibu sehingga kita bisa membuat website dengan website builder yang low code ya alias tanpa code. Di dalamnya juga lengkap ada e-commerce, kemudian blogs, juga forum dan live chat ya. Ini yang banyak yang dicari akhir-akhir ini ya. Kemudian saya lanjutkan di next slide. Ini mungkin masih banyak ya modul marketing, human resource, modul service juga ada. Di dalamnya ada apps untuk project, timesheet ya, planning dan juga appointment. Selanjutnya ada modul productivity, di dalamnya ada beberapa apps, apps diskusi, kemudian approval dan juga notification. Nah, yang terakhir nih di paling kanan bawah semoga masih terlihat oleh Bapak Ibu sekalian ya, ada modul customization ya. Jadi dengan Udu Bapak Ibu sekalian, Udu Studio ya namanya ya, ini sangat mudah digunakan tanpa harus memiliki keahlian coding, ini juga bisa nih di Udu juga terakomodir ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya yang tidak kalah penting untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian adalah pilihan hosting yang ditawarkan oleh Udu ya. Jadi Udu memiliki 3 pilihan hosting yang bisa disesuaikan ya dengan kondisi dan kebutuhan company Bapak Ibu. Yang pertama ada Udu SaaS ya, Software as a Service, kita sebutnya Udu Online. Jadi maintenance-nya langsung oleh Udu dan tentunya 100% aman dari serangan hacking ya. Nih jadi concern juga nih mungkin ya lately ya di Indonesia tentang serangan hacking.
di Udu kita bisa pastikan ada dokumen-dokumennya juga akan aman ya 100%. Kemudian, kedua ada udu.sh ya, ini hosting yang disediakan Udu juga yang memberi, fleksibilitas untuk, melakukan custom dalam, cloud hosted database. Nah, ini terintegrasi penuh juga dengan GitHub dan aplikasi-aplikasi yang ada di marketplace-nya Udu nih Bapak Ibu. Pengelolaannya juga nanti akan dibantu oleh Udu, jadi, bisa dipastikan juga aman ya. Dan yang terakhir, untuk, Udu Enterprise ya, ini di mana company Bapak Ibu, akan memegang kendali penuh nih terhadap, database dan juga customization yang akan dibuat ya apabila ada. Nah, kalau Bapak Ibu, di perusahaannya ada tim IT yang bisa kelola security, performa server, dan skalabilitas infrastrukturnya, nih cocok juga nih untuk, memilih yang Udu Enterprise. Nanti, apabila Bapak Ibu ada kesulitan untuk menentukan pilihan hosting, bisa banget Bapak Ibu untuk konsultasi dulu dengan kami akan bantu sekaligus assess ya untuk, kondisi, yang ada di perusahaan Bapak Ibu cocoknya, menggunakan pilihan hosting yang mana. Namun apabila Bapak Ibu sudah memiliki preferensi, bisa langsung nih ditentukan gitu ya untuk implementasi Udu sendiri. Oke, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk sesi perkenalan baik dari Sanarta sebagai Udu official partner di Indonesia dan untuk Udunya sendiri, sebagai preferensi ERP kami untuk Bapak Ibu semua. Ini ada kontak kami, boleh disimpan, di-capture, nanti bisa dihubungi juga ya, apabila membutuhkan, kontak dengan kami di luar sesi webinar ini. Saya looking forward untuk, bertemu lagi dengan Bapak Ibu, setelah sesi ini ya. Barangkali Bapak Ibu ada kebutuhan untuk, implementasi Udu, apalagi untuk bagian sales ya, untuk CRM-nya, boleh banget kontak kita, kemudian nanti lihat dulu, penjelasan dari Pak Lionel ya, apabila cocok boleh Bapak Ibu, kita akan, bertemu ya di setelah sesi ya. Baik, saya izin take down untuk konten saya. Oke, tanpa berlama-lama saya lanjut ya untuk ke sesi materi webinar yang akan disampaikan oleh, Udu Partner Manager langsung nih dari headquarter di Hong Kong ya, Pak Lionel. Selamat pagi, Pak Lionel. Saya belum nyapa Pak Lionel Pagi, tadi. selamat Apa pagi kabar, Ibu. Pak? Aduh, Baik. suaranya lembut sekali ya, teman-teman ya. Semoga semangat, sehat-sehat di sana ya, Pak ya. Likewise Ibu, thank you so much. Jadi saya mau terima kasih dulu untuk tim Sonarta, Bu Oke. Puspa sama Pak Daru juga yang udah hosting saya di sini sama kesempatan sama waktu yang diberikan Ibu Bapak audiens semua. Udah mau dengerin saya berbicara di sesi hari ini. Jadi tanpa menunda lagi, allow me to share my screen, and then kita mulai untuk sedikit informasi mengenai Odoo, termasuk juga untuk sedikit nanti ada demonstrasi mengenai WhatsApp-nya, demonstrasi mengenai Odoo, dan juga nanti ada satu video kecil, kira-kira 1 menit videonya, untuk langsung menjelaskan sendiri dari Odoo pusat di Belgia, full feature WhatsApp itu seperti apa sih ketika sudah disetting full dengan ERP yang nanti gua akan gunakan gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja. Ya, saya sudah sharing screen saya di sini. Bu Puspa confirm sudah kelihatan ya? Siap, sudah terlihat Pak Lionel. Oke, kalau gitu kita bisa mulai aja ya. Nah, Odoo, Enterprise Software Done Right. Oke, seperti tadi perkenalan juga, nama saya Lionel, saya sebagai salah satu partner manager di Odoo Hong Kong. Jadi di sini kami oversee seluruh operation di Asia Pasifik termasuk untuk partner di Indonesia. That's why di sini saya membantu tim Sanarta juga untuk mengedukasi dan juga sedikit sharing juga mengenai Odoo gitu kan ke ibu bapak sekalian di sini. Nah, untuk perkenalan tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Puspa mengenai Odoo itu apa ya. Kita adalah ERP software yang berasal dari Belgia sendiri, all-in-one management software gitu. Jadi ini yang kita klaim, easy to use, beautiful. Nanti saat demonstrasi Bu Bapak juga bisa melihat sendiri seperti apakah betul easy to use, apakah beautiful and all that. Kita lihat sendiri nanti di demonstrasi. Dan ini misi kita dari Fabian Pankar sendiri sebagai CEO kita dan juga founder Odoo. Dia mau unleash company's potential, dia akan memberikan tools yang mereka bisa gunakan juga sebenarnya. Jadi inspirasinya Odoo itu sebenarnya dari tahun 2005 dibuat adalah SME, Small Medium Enterprise atau UKM itu biasanya mereka tidak punya tools untuk mengelola bisnis mereka. Selalu yang kebagian tools ERP itu perusahaan yang medium ke atas atau yang besar-besar.
So that's why dia membuat Odoo in the first place supaya bisa cater ke seluruh segmen bisnis dan juga semua size ukuran bisnis gitu. Nah, misi utama kita membantu usaha-usaha, business owner, karyawan semuanya all levels alike to do more in less time. Caranya bagaimana? Gitu kan? Kita membuat satu sistem yang tadi sudah dijelaskan Bu Puspa, full integrated, full feature, setiap tahun mendapatkan updates juga, scalable, sistemnya bisa ngikutin perkembangan bisnis dari ibu bapak, gitu kan? That's how we survive COVID juga, karena sistem kita itu bisa ngebantuin ibu bapak berubah ngikutin dengan zaman. Kalau misalnya ada yang kurang bisa dikustomisasi juga modul-modulnya, gitu kan? Kita full open semuanya bersama dengan partner pastinya dan intuitif. Dare to say very intuitif juga in the market untuk skala sistem ERP ya, gitu. Nah, mungkin di sebelah kiri kelihatan di sini situasi yang sekarang terjadi mungkin di ibu bapak ya, atau mungkin pernah merasakan gitu. Misalnya ini company ibu bapak pakainya apa? Excel, QuickBooks, Jurnal, atau Salesforce, terus nanti ada DocuSign, ada untuk CRM-nya juga mungkin pakai HubSpot, marketing emailnya pakai Mailchimp gitu kan, ada Google Calendar. Jadi intinya banyak sekali dan nggak teratur, data tidak terintegrasi. Tujuan kita di sini adalah kita streamline semuanya ke dalam satu tempat, yaitu dalam Odoo. Jadi kita nggak perlu subscribe ke different multiple application di luar sana, taruh semua dalam Odoo, satu sistem aja, semua data terintegrasi. Nah, seperti tadi Ibu Bapak juga sudah dijelaskan Bu Puspa, aplikasinya banyak banget. Belum termasuk aplikasi third party yang setiap tahun nambah terus di webpage kita juga, di App Store kita, gitu. Dimana aplikasi-aplikasi yang tadi itu sebenarnya untuk menggantikan apa di sini. Nah, kalau kita ke next slide, kelihatan juga di sini. Point of sale gitu kan. Bisa juga ada di sini SAP itu untuk purchase, inventory, manufacturing, dan sales. Terus ada juga misalnya employee di sini yang bisa pakai Sunfish, biasa pakai mungkin uh, Mekari, Talenta misalnya gitu, atau Bambu HR, atau yang lain-lain. Atau di sini juga ada email marketing dengan HubSpot, DocuSign dengan e-signature di sini. Itu semua kita punya semua feature itu dalam Odoo dan semuanya terintegrasi. Gitu. Jadi memang di sini tujuan kita adalah ini software terakhir yang kita butuhkan gitu. Seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang, Odoo itu bisa di-expand seiring dengan perkembangan bisnis ibu bapak gitu. Kita sangat transparan when it comes to charging dari segi biaya lisensi dan lain-lain. Cukup nanti membayar user license saja, seluruh aplikasi ini kita buka. Jadi kalau di awal hanya butuh mungkin 5 aplikasi, tapi nanti seiring bisnisnya berkembang, karyawannya nambah, aplikasi lain butuh diinstal, gratis dari Odoo. Silakan kontak ke partnernya untuk instalasi aplikasi-aplikasi selanjutnya, tapi dari Odoo itu semua sudah include semua aplikasi kita gitu. Nah, kalau kita ngomong mengenai integrasi, apa aja sudah ada, by default kita sudah ada payment gateway dengan Zendesk integrasinya, jadi bisa menerima payment lokal gitu. Ada integrasi dengan QRIS juga pastinya, dan juga integrasi lain via Stripe ya, bisa dengan Mastercard, Visa, American Express, dan lain-lainnya lagi gitu. Jadi kita setiap tahun terus ngorek lah pasar gitu. Apa yang menurut kita satu hal yang sangat integral di masyarakat Indonesia maupun di market lain, kita akan consider itu untuk kita masukkan ke dalam value proposition kita by default supaya semua orang juga bisa enjoy dari standard version kita. Nah, dari segi company sendiri, kita headquarter utama tuh di Belgia, saya di regional headquarter di Hong Kong untuk seluruh Asia Pasifik, yang oversee kantor kita yang ada di BSD, termasuk yang untuk di Gold Coast Australia juga. Jadi kita manage 2 kantor di sini. Total kita ada 19 kantor, lebih dari 12 juta user di seluruh dunia, partner lebih dari 5.000 partner, dan terus bertambah pastinya. Employee sudah hampir 4.000 employee di seluruh dunia, dengan new clients yang tiap tahun terus bertambah at the rate of 200% per year. Gitu. So that's crazy. Gitu. Jadi suksesnya kita bukan kita cuma ngomong-ngomong saja, tapi di sini juga klien yang ikut, yang berkontribusi supaya kita bisa mengeluarkan angka tersebut. Gitu. Kalau kita ngomong mengenai success story kita, mungkin Ibu Bapak pasti paham betul dengan logo-logo yang ada di sini ya. Ada satu common thing yang bisa kita sharing di sini. Logo-logo besar ini tidak akan masuk ke dalam Odoo Network tanpa bantuan dari partner-partner kita. Gitu, karena partner kita memang biasanya di Indonesia
maupun di market lain mereka punya ekspertisnya di industri masing-masing. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya mau bilang jangan sampai salah memilih partner ya kalau untuk ini. Jadi please talk to an expert supaya implementasinya pun juga lancar gitu. Dalam in this case, dalam acara Sanarta, saya juga paham betul setelah setahun bekerja sama dengan Sanarta seberapa capable mereka. Jadi feel free untuk melakukan konsultasi mengenai demonstrasi dan hal lainnya dengan Sanarta setelah ini, gitu kan. Siapa tahu nanti ke depannya kita bisa melihat logo Ibu Bapak di dalam salah satu referensi klien kita di sini. Oke, lanjut lagi. Accessible di semua device. Yang penting Ibu Bapak, mungkin di sini ada yang owner ya, kadang juga mungkin relate. Kalau mau nanya informasi apa, WhatsApp group dulu, nge-tag karyawannya ngecek dulu segala macam, jadi agak lama gitu. Nah, di sini Odoo itu karena web-based solution, yang penting Ibu Bapak sebagai mungkin yang owner-owner di sini atau manajer di sini, punya device yang punya browser, web browser sama internet. Sudah bisa langsung akses Odoo-nya, mencari sendiri lead atau informasi tersebut, atau kadang mungkin kalau lagi bisnis meeting, lunch atau coffee sama koleganya atau sama potensial klien gitu kan, butuh ada informasi yang mau dicatat di sistem, bisa langsung pakai HP atau pakai tabletnya sendiri masing-masing, terus nanti di-assign ke sales people atau misalnya karyawan yang harusnya bertanggung jawab atas account tersebut. Seperti itu. As simple as that. Jadi kita bukan solusi ERP yang desktop based only, so kita solusi ERP modern bisa diakses di seluruh device. Gitu. Tadi kita sudah bahas mengenai integrasi. Nah, tujuan kita ngobrol di sesi hari ini adalah WhatsApp. So why not kita melakukan demonstrasi singkat mengenai WhatsApp dan juga Odoo secara general ya, gitu. Nah, sekarang demonstration time. Kita bahas sedikit mengenai WhatsApp, gitu ya. Kita ke dalam demo database dulu, seperti ini. Nah, demo database-nya Odoo itu seperti ini. Jadi kalau Ibu Bapak nanti sudah punya Odoo database tersendiri, nanti akan kelihatan aplikasi-aplikasi apa aja yang akan diinstal. Nah, karena ini demo database, seluruh aplikasinya itu akan terlihat di sini, gitu. Kalau nanti Ibu Bapak butuhnya cuma purchasing, sales, accounting, inventory, atau sales gitu, atau CRM, sorry, cuma 5 aplikasi, nanti akan kelihatan cuma ada 5 logo di sini. Seperti itu. Nah, hari ini saya akan demonstrasi singkat dengan WhatsApp dulu. Untuk kasih lihat WhatsApp, baru kita ke general flow, nggak lama-lama di demonya untuk Odoo-nya sendiri. Gitu. Nah, WhatsApp-nya Odoo itu terintegrasi dengan aplikasi apa aja, Pak? Semua aplikasi. Gitu. Jadi kalau nanti kita, Odoo juga by the way ada website designer ya di sini ya. Jadi kalau misalnya nanti kita mau publish di website kita juga, ada landing page atau link yang ngarahin ke WhatsApp, itu juga terintegrasi semuanya. Gitu. Sebagai contoh, saya coba mulai dengan satu hal yang paling simpel, sales. Sales eksekutif kita kadang butuh kontak dengan prospek-prospek di luar sana, gitu kan. Entah prospek yang datang ke website kita untuk inquiry atau kita punya kontaknya mereka untuk kita hubungin kembali gitu, misalnya ketemu di mana di event gitu misalnya ya. Let's say dalam kasus ini saya sebagai sales people, saya dari tim Sanarta lah misalnya gitu kan, sebagai karyawan salah satu Sanarta gitu. Nah, saya ada lead gitu, namanya Lionel juga gitu kan. Nah, di sini saya akan menghubungi namanya Lionel dari CRM, dari opportunity yang sudah saya create, kayak gitu. Nah, di sini saya sudah masukin emailnya, saya sudah masukin nomor WhatsApp-nya, saya tinggal klik nomornya di sini untuk WhatsApp, gitu ya. Nanti dari WhatsApp-nya tersendiri akan keluar template-template gitu. Nah, di WhatsApp itu, karena ini WhatsApp adalah barangnya Meta, kita harus minta approval-nya dia dulu. Jadi kita nggak bisa semacam kayak personal WhatsApp yang kita langsung kirim pesan sesuka kita harus minta izin dulu gitu, supaya kita tidak menjadi di mark sebagai spammer, kayak gitu. Kita minta izin template-nya. Di sini contoh saya pakai template dari Odoo Experience di Belgia ya, gitu. Saya kirimkan ke Lionel, send message. Nah, setelah saya send message, akan kelihatan di sebelah kanan di sini ada recordnya saya sudah pernah send message ke Lionel, apa message-nya seperti ini, dengan logo terkirimnya di WhatsApp, gitu. Nah, ceritanya HP saya ini punya nomor yang di sini. Jadi saya balas Lionel dulu ya, gitu. Halo Lionel. Nah, otomatis setelah saya balas, gitu akan langsung kelihatan di saya. Jadi saya sebagai sales people, saya tahu kapan prospek saya akan balas langsung dari WhatsApp tersebut kayak gitu. Dan saya lihatnya di mana
please notice again Ibu Bapak, saya belum keluar dari Odoo-nya. Jadi langsung keluar di sini juga kayak gitu kan. Saya tertarik dengan event ini. Mungkin akan beli 3 tiket gitu. Jadi semua di sini akan terlihat chat historinya seperti apa gitu. Dan kita juga bisa langsung membalas di sini. Kita bisa membalas, kita bisa kasih emot gitu kan, kita bisa voice note, kita juga bisa di sini attach file kalau perlu kayak gitu kan, seperti itu. Halo, thank you sudah hubungi kita gitu. Dan nanti langsung akan terhubung juga dengan WhatsApp personal saya gitu. Jadi semuanya komunikasi as if kita menggunakan handphone atau WhatsApp web seperti itu. Tapi bedanya apa? Kita masih di dalam Odoo gitu. Dan saya kirim pesannya dari mana? Dari CRM-nya seperti itu. Ini salah satu capability kita. Jadi dari sini kita bisa apa saja, kita bisa take action, kita bisa connect dengan mereka, kebutuhan mereka seperti apa, kita bisa langsung buatkan quotation dengan nanyain misalnya alamat mereka via WhatsApp langsung on the spot, mumpung customer-nya lagi balas seperti itu. Oke, ini contoh di WhatsApp. Nanti saya akan di akhir demonstrasi, saya akan kasih lihat satu video panjangnya 1 menit mentok gitu untuk full feature WhatsApp-nya seperti apa sih kalau kita setting benar-benar dari awal sampai akhir gitu. Nah, sekarang izinkan saya untuk demonstrasi mengenai Odoo-nya sendiri, general workflow-nya seperti apa. Gak lama-lama, paling saya cuma butuh waktu Ibu Bapak untuk saya demokan CRM, sales, accounting, dan inventory. Simple as that. Semua bisnis pasti butuh itu. Oke, kita mulai dari CRM tadi. Jadi di sini kalau kita masuk ke CRM modul, kita klik di sini, itu nanti kita akan terbawa ke dalam sistem CRM kita di mana kita bisa lihat list of customer dan prospek yang sedang kita follow up saat ini, gitu ya. Nah, bayangkan Ibu Bapak sekarang adalah seorang sales eksekutif. Kita masuk ke dalam database, nah sudah masuk ke dalam CRM. Ini kelihatannya dari sisi CRM seperti ini, gitu ya. Kita bisa lihat CRM opportunity yang sudah aktif, yang masih baru, yang sudah kita qualify, sudah kita ajak ngobrol sebelumnya. Proposition tuh yang sudah kita kirimkan quotation, yang ini sudah kita menangkan, sudah menang dealnya gitu. Nah, di sini kita juga bisa nih seperti ini, misalnya kita geser-geser nih. Nah, kita bisa lihat juga angka di atasnya langsung berubah tuh, Ibu Bapak. Nah, kalau kita geser lagi, nah angkanya berubah lagi di sini. Nah, ini warna-warna hijau, abu-abu tuh apa gitu. Nah, warna hijau tuh berarti kita sudah schedule activity seperti ini gitu kan in 2 days. Jadi activity yang di schedule untuk besok atau lusa atau in the future itu warna hijau namanya. Kalau warna kuning itu berarti activity yang kita do untuk selesaikan hari ini. Jadi kalau kita klik di sini warnanya pun akan kelihatan yang mana aja gitu di sini. Terus yang merah tuh apa? Yang telat, yang kita kelupaan selesaikan aktivitasnya. Kelihatan juga di sini seperti apa. Jadi contoh deh, kita bikin yuk di sini ada opportunity baru ya, misalnya kita mau jualan kursi ke Bu Puspa gitu misalnya. Kita bikinin satu kontak baru, misalnya kan belum ada kontak Sanarta nih, kita bikin Sanarta deh gitu kan. Nah, ini juga nih ada autocomplete nih dari Odoo nih gitu. Salah satu feature kita di CRM, kalau kita handle klien besar, biasa langsung namanya keluar juga. Contoh kita masukin Sanarta di sini ya, pakai autocomplete gitu. Nah, country-nya Indonesia misalnya. Tuh ya, kita save and close. Nah, Sanata opportunity. Kita add. Nah, pastinya di sini kita perlu masukin detailnya dong ya. Coba kita masukin detailnya. Kita lihat di sini sebagai sales people. Oke, Bu Puspa ingin beli 20 kursi kantor ya Bu, misalnya gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa masukin apa aja nih. Setelah kita buka kontaknya Sunarta, kita buat satu company-nya gitu. Kita bisa masukin orang-orangnya di dalam siapa. Misalnya di sini kita masukin Puspa. Di sini sebagai procurement manager. Terus saya masukin Puspa at sunarta.co.id misalnya gitu dengan nomor telepon misalnya 234 gitu ya. Saya save and close. Nah, sangat mudah sebagai sales people untuk membuat satu account baru. Jadi administrasi pun gampang sekali. Invoice address pun saya juga nanti bisa masukin di sini. Semua invoice akan keluar sesuai dengan
misalnya NPWP dan lain-lain. Kalaupun alamatnya berbeda, saya juga bisa dengan gampang menambahkan alamat invoice baru. Misalnya di sini, kalau kontak tadi saya lihat di slide-nya, headquarter di Pacific Place, saya juga bisa masukin di sini kontak name baru, misalnya PT Sun Arta Mandira misalnya gitu kan, bukan Mandiri gitu. Nah di sini saya bisa tulis di Surabaya gitu misalnya, Pakuwon Tower gitu. Misalnya alamatnya berbeda dengan NPWP, saya bisa save and close juga di sini. Kan keluar di sini invoice address baru, as simple as that, kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh saja seberapa simple dan powerful Odoo gitu kan. Dan mungkin Ibu Bapak lihat juga di sini ada kayak semacam breadcrumb gitu. Ada beberapa link di atas. Nah, ini gunanya untuk apa? Supaya nanti ketika kita harus pindah dari satu interface ke interface yang lain, kita bisa go back lagi. Jadi kayak ada historinya sendiri gitu. Setiap page yang kita berubah gitu kan nanti ada tracernya gitu. Jadi kalau dari contact form Sonarta, saya bisa balik ke CRM atau saya bisa balik ke opportunity yang tadi saya buat. Contoh kita balik ke opportunity yang saya buat gitu ya. Nah, dari sini saya bisa masukin emailnya. Kalau atau enggak, saya nggak masukin emailnya dulu, nggak apa-apa gitu kan. Nah, saya bisa geser ini opportunity. Sudah saya ngobrol dengan Bu Puspa gitu. Mau dong quotation-nya Pak? Oke, saya geser ke proposition supaya saya tahu nih, oh ini sudah harus bikin quotation gitu. Nah, langsung berubah di sini. Dan sistem akan otomatis nge-lock juga di sini. Ini tidak bisa diubah. Gitu. Jadi ada change of lock-nya, kita bisa lihat perubahan-perubahannya seperti apa. Gitu. Saya juga bisa nih di sini kirim email ke Sanarta melalui chatter. Saya juga bisa melakukan set activity, misalnya follow up Bu Puspa on quotation. Misalnya saya mau setnya tanggal 5 Juli, nanti ya Bu, kita ngobrol lagi gitu. Keluar nih in 8 days gitu, seperti apa. Saya juga bisa nih ngecek misalnya dengan John Doe gitu. Pak, Ibu sudah minta quotation, bisa minta diskon tambahan gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau minta approval untuk diskon dan lain-lain, itu kita bisa tag misalnya salah satu karyawan kita juga. Jadi ada internal communication tool gitu. Jadi nanti si Jondo ini akan menerima di email ada link atau tautan dengan informasi si Mitchell admin ini, saya sebagai selaku Mitchell admin minta diskon gitu. Nah begitu dia klik tautan tersebut, si Jondo akan terbawa ke page ini persis gitu supaya dia juga bisa balas di sini gitu nanti. Mitchell boleh misalnya kayak gitu. Nah, cobalah kita buat new quotation di sini ya. Nah, sebagai salespeople, pastinya kita perlu buat quotation. Kadang mungkin ibu bapak masih ada yang pakai Excel atau Google Sheet bikin quotation satu-satu ya. Di sini kita bikin langsung semuanya terkoneksi gitu. Jadi saya nggak buka tab baru sama sekali, saya masih dari opportunity, saya bikin quotation baru. Gitu. Contoh kita masukin share, kita cari conference share ya di sini gitu. Mau yang apa nih variasinya? Mau yang steel atau aluminium? Kalau aluminium nambah nih. Nah, mungkin kita masukin yang steel dulu ya, gitu kan. Saya confirm dulu. Nah, kuantitasnya berapa? Nah, di sini satu masih oke, ada warna hijaunya. Kenapa? Karena di sini itu kita available-nya ada 26 unit gitu. Nah, coba kalau misalnya Bu Puspa itu nanti butuhnya 70 unit gitu. Nah, otomatis akan warna merah. Kenapa? Karena di sini available-nya hanya 26. Berarti kita harus beli dari vendor kita untuk beli kursi tambahan sebelum kita jual ke Bu Puspa. Atau misalnya kita bisa membuat manufacturing gitu. Kalau kita bikin kursi kita sendiri, gitu kita bisa bikin work order ke orang gudang atau orang pabrik untuk bikin kursinya dulu. Gitu. Jadi sebagai sales people, saya nggak perlu WhatsApp orang inventory, ada kursi nggak? Gitu. Nah, secara sistem kelihatan di sini gitu. Kalau saya mau jual 25 kursi, bisa warna hijau, 26 available gitu kan. Kalau saya jual di atas itu 30 warna merah karena available 26 gitu. Contoh saya mau jual 10 dulu deh gitu ya ke Bu Puspa. Nah, di sini teksnya kita bisa ganti nanti seperti ini. Nah, saya bisa save dulu quotation-nya keluar nomor 70 seperti itu misalnya. Nah, kalau kita balik ke Sanarta lagi, Ibu Bapak mungkin lihat quotation ada satu gitu. Jadi ini quotation yang saya buat dari opportunity Sanarta.
Jadi nanti kalau kita buat beberapa penawaran akan kelihatan juga record penawarannya berapa yang kita buat di sini. Kita ke quotation, nah let's say kita kirim by email gitu. Nah, otomatis akan kelihatan seperti ini nanti. Nah, save and close, coba puspa@lonarta.com misalnya gitu ya. Save and close gitu. Nah, langsung nih bisa kita bikin segala macam dan Odoo langsung keluarin PDF-nya. Kelihatan di sini, coba saya download PDF-nya ya biar kelihatan seperti apa. Nah, bikin PDF-nya apapun seperti ini. Ini bisa diedit, bisa diatur sesuai dengan kebutuhan Ibu Bapak. Jadi, bikin quotation nggak harus cuma satu page isinya item jualan kita doang. Bisa ada company introduction, baru nanti ada iniannya juga. Jadi seberapa powerful ini, semua kita by just click. Kita nggak perlu ngapa-ngapain. Settingnya aja di awal mungkin agak lama karena kita mau setting semuanya benar. Nanti ketika udah jalan benar-benar, udah proper, ini as simple as a click kita bisa kasih keluar seperti ini quotationnya gitu kan. Jadi kita nggak perlu bikin berapa jam untuk satu quotation lagi gitu. Nah, let's say saya send ke Ibu Puspa gitu. Nah, Bu Puspa nanti akan menerima email dengan PDF dan juga ada link gitu. Nah, coba saya mau tahu dong sebagai sales people bisa nggak ya saya lihat nanti Bu Puspa ntar buka linknya kayak gimana? Bisa gitu. Nah, kita klik preview. Nah, bayangkan sekarang Ibu Bapak adalah Ibu Puspa sekarang. Saya baru terima email nih dari Lionel. Ada quotation untuk kursi saya gitu. Nah, sebagai Bu Puspa saya lihat nih, oh harganya $379 dengan invoicing address sudah benar, misalnya ini benar saya pesannya ini, kemarin kita diskusi ini quantity 10, harganya sekian. Oke, saya setuju gitu. Di sini ya kan itu saya sign and pay gitu sebagai Bu Puspa gitu misalnya di sini saya draw gitu kan uh, P Puspa gini deh misalnya gitu kan gitu accept and sign. Nah, kalau payment online payment optionnya sudah diaktifkan, gitu kan? Ini no payment option karena belum kita setting sama sekali. Tapi kalau payment optionnya sudah diaktifkan, itu bisa bayar pakai kartu kredit atau QRIS dan lain-lain. Payment lokal juga bisa, gitu. So, bagaimana kalau mau melihat nanti demonya, silakan kontak ke Sanarta, gitu ya. Nah, di sini untuk sake of the demo, kita anggaplah Bu Puspa nanti akan transfer via bank, gitu ya. Sudah tanda tangan seperti ini, coba kita balik kita ganti role lagi sebagai sales, sebagai Lionel lagi gitu. Nah, Lionel baru buka email, wih, senang nih Bu Puspa udah tanda tangan gitu. Kelihatannya seperti apa? Order signed by Sonarta. Kalau kita buka PDF-nya, quotation-nya akan tertanda tangan seperti ini. Nah, langsung oleh Bu Puspa gitu ya. Nah, again, very simple semuanya. Saya nggak buka aplikasi apapun. Semua masih di Odoo gitu ya. Nah, di sini sebagai sales people, oke, Bu Puspa akan transfer. Oke, kita harus apa? Bikin invoice, gitu. Kita confirm sales order-nya kan, jadi sudah setuju dengan harganya, gitu kan, berubah menjadi sales order. Nah, apa nih? Ada tombol baru nih, gitu. Nah, tombol baru ini untuk melihat delivery order, surat jalan keluarnya, gitu. Again, pasti ini nanti formatnya bisa dikustomisasi. Tapi di sini coba kita lihat delivery-nya dulu, seperti apa. Nah, anggaplah sekarang kita sebagai orang gudang gitu. Kita terima ada order baru nih, warehouse out nomor 26 gitu. Apa item yang harus kita keluarin? Conference chair, demand-nya berapa? 10, quantity 10 gitu kan. Additional info gitu kan. Oke, semuanya segala macam di sini. Note-nya apa? Nanti semua akan kelihatan. Source dokumen dari mana? 070 sales order ya, sama yang tadi ya, yang tadi kita confirm di awal kayak gitu. Nah, di sini Ibu Bapak mungkin melihat ada beberapa tombol. Kita bisa print surat jalannya, kita bisa print labelnya, kita juga bisa lihat di sini operation-nya sudah ready gitu. Kenapa? Karena barangnya sudah available tadi 26 item. Kita cuma pesan 10 seperti itu. Kalau misalnya barangnya lebih dari 26, pasti statusnya akan di waiting karena kita harus menunggu seluruh barangnya siap dulu baru bisa dikirim keluar. Jadi surat jalannya nggak bisa kita geser ke ready, nggak bisa kita paksa gitu seperti itu. Nah, anggaplah di sini kita validasi ya. Anggaplah orang gudang udah kirim barangnya di truk udah jalan nih gitu. Kita validasi. Nah, berarti barang sudah keluar, tinggal nanti customer-nya tanda tangan di surat penerimaannya gitu. Nah, barang udah jalan, apa yang harus kita lakukan? Gitu. Nah, ini kita coba balik ke sini ya.
ke sales order 070 gitu. Nah, saya dapat info nih, oh barang sudah jalan, delivery juga udah kelihatan dari sini. Sebagai sales people, saya harus buat apa? Penagihan, nyari duitnya gitu. Nah, saya bikin invoice-nya di sini, saya bisa bikin create invoice. Mau regular invoice, full payment, mau pakai down payment, berapa persen, down payment fixed amount, bisa juga. Nah, in this case, coba saya bikin pakai regular invoice, seperti Bu Puspa mau bayar full, gitu ya. Nah, di sini saya bikin draftnya dulu nih, udah bener belum ya invoice date-nya saya set dulu misalnya 27, jurnalnya apa udah bener belum ya gitu, terus due date-nya kapan, payment terms-nya kapan, misalnya saya bikin 30 hari payment terms gitu kan, dengan nanti di sini kita lihat dulu delivery update semua udah bener gitu, anggaplah sudah bener gitu ya, kita save gitu. Nah, saya nggak bisa confirm gitu, atau saya nggak mau confirm. Kenapa? Karena ini tugasnya orang accounting gitu. Nah, anggaplah tugas sales membuat invoice itu sudah selesai sampai sini gitu. Nah, kita balik lagi ke database, kita ganti role, ini Lionel sebagai orang accounting gitu. Nah, sebagai orang accounting, apa yang saya lihat sehari-hari, saya harus melihat pasti dashboard saya. Apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya validasi, seperti itu. Nah, di sini akan kelihatan juga. Nah, ini dashboard orang accounting gitu. Tadi vendor bill saya yang harus saya bayar ke vendor-vendor saya berapa yang harus saya validasi, miscellaneous operation. Nah, ini kalau restoran sama point of sale-nya kebuka kelihatan juga di sini. Cash balance saya berapa, expenses saya berapa gitu kan. Bank reconciliation seperti apa juga. Nah, invoices customer. Nah, ini mungkin Ibu Bapak lihat one invoice to validate. Langsung kelihatan di sini yang tadi. Ketika saya klik, amannya sama, 379,5 sudah sama pajak. Keluar nih yang tadi barusan. Semuanya terintegrasi gitu. Sebagai orang accounting saya lihat datanya semua di sini. Oh, oke, mau jualan 10 ini tax segini, oke, customer invoice gitu kan. Saya lihat di sini sebagai orang accounting, sales order-nya udah kekirim belum ya? Oke, kita lihat dulu nih, kita cek. Oh, nomor 070 ditanda benar, delivery-nya gimana? Oh, sudah jalan. Oke, saya balik lagi ke draft invoice di sini. Sesimpel itu saya bisa balik ke invoice lagi, gitu kan. Terus saya bisa melakukan apa? Saya confirm karena sudah benar. Invoice-nya keluar 24005 gitu. Saya bisa send and print invoice-nya ke customer, ke Bu Puspa. Saya bisa ganti template-nya nih. Mau apa? Mau yang box, bulk, trip gitu kan. Contoh kita pakai yang box gitu ya. Kita save aja dulu gitu. Terus kita bisa kirim ke by email gitu. Tapi di sini kita download dulu coba misalnya. Nah, invoice-nya keluar seperti ini nanti. Nah, kelihatan seperti ini. Oke, ini tadi ada pilihan download dan email. Tadi saya pilih yang download dulu, karena emailnya belum saya masukin yang tadi. Gitu. Nah, di sini anggaplah Bu Puspa sudah terima di email. Oh, sudah terima ini invoice nomor 24005. Saya bisa bayar nih, gitu. Saya minta orang finance saya bayar, gitu kan. Terus kita terima. Bukti transfernya, oke. Gitu. Kita masukin ke jurnalnya mana? Bank. Payment-nya apa? Manual. Payment-nya full, gitu. Payment-nya kapan? Hari ini. Full juga, gitu. Jadi Bu Puspa, customer yang baik hati, vendor yang baik hati juga, langsung bayar, gitu kan, on the spot. Nah, langsung saya confirm in payment, langsung keluar di sini. Gitu. Jadi invoice yang tadi cuma di draft, butuh divalidasi, langsung semua in payment, gitu. Jadi kita keep track-nya gampang sekali, gitu. Saya kalau samping dashboard, saya lihat customer invoice di sini juga akan kelihatan mana yang sudah posted, mana yang sudah in payment, tinggal kita validasi dari segi rekonsiliasi banknya, gitu kan, mana yang belum terbayar seperti itu. Jadi sesimpel itu. Nah, ini sudah selesai sesi demonya. Sekarang allow me to show you guys untuk feature WhatsApp-nya seperti apa. Video 1 menit aja gitu. Ya, kita mulai aja di sini ya. Hi, I'm Krina from Cake Cottage, and today I will show you why I love Odoo's WhatsApp connector. Here's Mishika. She's a wedding planner. As she's looking to buy a cake, she lands on our website. In one click, she contacts us on WhatsApp. Hi, do you customize cakes for weddings? Incoming messages are sent to people subscribed to the WhatsApp channel. Yes, check out our wedding cakes menu. As she is a wedding planner, we should keep in touch.
with the Odoo's/lead shortcut, I can register her to Odoo CRM. Hey, I really like the couple cake. Please make sure there are no nuts in it. When a customer makes special request, I can notify the baker by adding them to the conversation. With customer service, online sales explode. We even send the order confirmation on WhatsApp. And I can use templates to communicate easily. And you know what's great? Every Odoo app is integrated with WhatsApp. And to promote the event, I send a batch of messages to hundreds of leads instantly. Oke, that's the end of the video. Saya balik lagi ke slide saya. Jadi pada intinya apa? Fitur-fitur utamanya kita bisa publish WhatsApp number kita via website. Yang penting WhatsApp-nya itu WhatsApp bisnis ya. Full integrated ke seluruh aplikasi kita, semuanya bisa pakai WhatsApp. Dan itu semua tool-nya, semua balasan WhatsApp dan komunikasi WhatsApp di-keep dalam Odoo sendiri via aplikasi namanya Discuss yang tadi, yang pop-up tadi. Rekan-rekan ya, boleh juga nih langsung coba free trial-nya Odoo ya selama 30 hari sambil nanti kita catch up ya kalau Bapak Ibu sekalian ada waktu udah nyoba juga, boleh nih ada kendala apa, boleh nanti kita kontak-kontakan ya. Yang jadi highlight juga tadi Pak Lionel sudah show ya, sudah mempraktekkan bagaimana melakukan kegiatan CRM hanya dengan satu screen ya. Kalau tadi Bapak Ibu lihat ya, tanpa berpindah screen, tanpa berpindah tab gitu ya, itu hanya di satu tab saja ya. Nah, kemudian untuk report juga ya di CRM tadi yang berbentuk card view, kalau Bapak Ibu lihat ya, itu sangat aksi reaksi ya kalau saya lihat ya, sangat interaktif. Jadi dari sisi user experience juga pastinya memudahkan untuk melakukan update ya, cocok banget sebenarnya untuk orang-orang sales ya yang butuhnya praktis-praktis. Terima kasih loh Pak Lionel dan Udu sudah mengakomodir ya kan. Mungkin juga ada tim lainnya yang butuh fitur-fitur praktis di Udu, tim warehouse, tim finance mungkin bisa juga nih pasti diakomodir dengan Udu ya. Oke, semoga demo yang diperlihatkan dan diperagakan Pak Lionel tadi ya Bapak Ibu sudah bisa merasakan kemudahan dalam penggunaan Udu. Kalau masih belum puas lagi, yuk kita meeting lagi setelah sesi ini, yuk kita bertemu dan kita akan coba show mungkin kalau ada kebutuhan modul lainnya selain sales management, boleh diinfokan ke kami ya, bisa dikontak via chat dan tadi juga ada ini ya, hopefully sudah pada capture informasi untuk Sanarta. Iya. Bapak ada yang ingin disampaikan? Nggak ada sih, cuman mau bilang terima kasih aja untuk sesi hari ini ke tim Sonata sama Ibu Bapak sekalian. Dan tadi slide yang sempat saya share itu isinya ada Pertamina, Ismaya, Hoven, Union Group, nama-nama yang mungkin kita semua sering pakai produknya tiap hari atau jasa setiap hari. Mereka customer Odoo sudah lama, mereka semua punya satu hal yang common, good service from partner yang knowledgeable. So, untuk implementasi ERP, jadi bisa dikonsultasikan dengan tim Sanarta juga, supaya nggak salah pilih partner, supaya kedepannya ERP implementasinya juga bisa untuk long-term usage gitu. Oke. Ya, mungkin kalau sudah cukup dari Pak Lionel yang ingin disampaikan, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Demikianlah webinar Streamlining Sales Process with WhatsApp Feature in Odoo CRM pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian ya yang telah berpartisipasi join di Zoom hari ini untuk terselenggaranya webinar kita ya. Saya Puspa mewakili Sanarta selaku penyelenggara acara webinar hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama proses webinar berlangsung. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kehadirannya Pak Lionel. Terima kasih banyak Pak Daru.